selamat siang. Perkenalkan nama saya Rio Sastra Marpaung dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tugas 3 saya dengan mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi dengan tema Program Peningkatan Komunikasi Internal untuk Karyawan Baru di Perusahaan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali karyawan baru mengalami kesulitan beradaptasi dengan alur komunikasi di sebuah perusahaan. Perbedaan budaya kerja dan kurangnya pemahaman SOP komunikasi menyebabkan miskomunikasi. Perusahaan membutuhkan program yang dapat membantu karyawan baru berkomunikasi secara efektif dan profesional. Dan tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi internal dan pemahaman alur informasi perusahaan. Sasaran program ini karyawan baru dari berbagai divisi, HR, Finance, Operasional, Marketing, dan lain-lain. Dan kemudian manfaat dari program ini ada dua tentunya, yaitu yang pertama untuk perusahaan dan yang kedua untuk karyawan. Untuk perusahaan, alur komunikasi lebih efisien, koordinasi antar divisi lebih lancar. Untuk karyawan lebih cepat beradaptasi, memahami peran, dan berkomunikasi profesional. Teori yang mendukung program ini ada 3, yaitu teori komunikasi organisasi, teori komunikasi interpersonal, dan teori komunikasi efektif. Alur konseptual program ini yang pertama masalah. Karyawan baru belum memahami budaya komunikasi perusahaan. Yang kedua, intervensi. Pelatihan komunikasi internal, workshop, simulasi kerja tim. Yang ketiga, output. Karyawan menguasai SOP komunikasi. Yang keempat, outcome. Koordinasi antar divisi lebih efektif dan produktif. Analisis situasi. Yang pertama, informasi sering tidak tersampaikan dengan baik antar tim. Yang kedua, karyawan baru membutuhkan bimbingan komunikasi formal, baik melalui email, meeting, baik laporan. Strategi program, yang pertama pelatihan tatap muka dan online, yang kedua simulasi komunikasi melalui email, chat office, dan rapat, yang terakhir penguatan budaya kolaborasi. Action plan atau rencana aksi yang bisa dilakukan dalam program ini yaitu yang pertama pelatihan dasar komunikasi kantor, cara menulis email formal, laporan singkat, dan komunikasi via aplikasi internal. Yang kedua, workshop kolaborasi, simulasi kerja tim antar divisi. Yang ketiga, role play dan studi kasus, menangani miskomunikasi dan konflik kecil di kantor. Yang keempat, pendampingan one-on-one, yaitu supervisor memberikan evaluasi mingguan kepada karyawan. Timeline dan indikator. Durasi program ini bisa dijalankan 1 bulan dan indikator keberhasilannya ada 3, yaitu karyawan memahami SOP komunikasi, komunikasi antar tim lebih cepat dan akurat, penilaian supervisor menunjukkan peningkatan komunikasi. Pelaksanaannya bisa dilakukan dalam 1 kali seminggu sesi pelatihan, karyawan mengerjakan tugas simulasi komunikasi digital, evaluasi berkala dari HR ataupun supervisor. Sumber daya dari trainer komunikasi organisasi, ruang meeting dan peralatan presentasi, modul komunikasi dan SOP internal. Anggaran programnya itu ada seperti biaya trainer, fasilitas workshop, pembuatan modul, konsumsi peserta. Risiko dan solusi dari program ini jika peserta kurang aktif bisa menggunakan metode interaktif. Kendala teknis bisa menyiapkan platform cadangan Zoom atau Teams. Perbedaan gaya komunikasi bisa diatasi dengan adakan sesi komunikasi berbasis studi kasus. Metode evaluasi, pretest, dan post-test pemahaman SOP. Penilaian komunikasi karyawan oleh atasan, wawancara singkat untuk melihat hambatan komunikasi. Dan hasil yang diharapkan yaitu karyawan baru mampu berkomunikasi efektif, profesional, dan sesuai dengan budaya perusahaan. Program ini dirancang untuk membantu karyawan baru memahami alur komunikasi perusahaan, meningkatkan kolaborasi, dan memperkuat budaya kerja profesional. Sekian dan terima kasih.